Kita bahas program makan siang gratis Prabowo Gibran yang dibahas di sidang Kabinet Presiden Jokowi. Bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderate Indonesia, Islah Barawi, Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Saya akan ke Mas Umam terlebih dahulu. Mas Umam, ini kan saat ini KPU belum menetapkan siapa pemenangnya di pemilu 2024 ini. Tapi program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah dibahas di sidang kabinet kemarin. Menurut Anda seperti apa? Ya, Mbak Cynthia, sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi itu cukup menarik ya. Ketika kemudian dia ditanya mengenai kebijakan yang kemudian didetailkan dalam konteks 15.000 per kepala, dan kemudian kalau misalnya diakumulasikan 120 triliun dan sebagainya, itu tidak ditanggapi langsung karena memang secara de facto dan de jure dia belum terpilih. Nah, di dalam konteks ini juga sama. Memang kalau misal kita merujuk pada konteks keuangan negara, seharusnya memang konteks kebijakan ini dirumuskan nanti. Bahkan dari sisi etika politik, terlebih ketika kemudian KPU sendiri sebagai penyelenggara negara belum menegaskan, misalkan mengetok siapa yang menjadi pemenang dari Pilpres saat ini. Memang dari sisi gap suara tentu ada gap yang cukup signifikan. Tetapi bicara tentang etika pemerintahan tentu ada baiknya. Pak Jokowi itu sering sekali memberi pesan kepada kita, kepada masyarakat untuk ojo ke susu, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Sehingga kemudian kalau misal konteks kebijakan itu diletakkan pada basis perumusan anggaran 2025, dan dilakukan per hari ini misalnya, itu menjadi agak tergesa-gesa itu. Karena kalaupun waktunya masih ada cukup banyak. Ya. Saja misalnya sampai bulan Maret KPU mengetok, dan bahkan kalau misal kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara, rumusan anggaran kebijakan, konteksnya rumusan keuangan negara itu masih bisa kemudian nanti diketoknya selambat-lambatnya sekitar 2 bulan sebelum mas anggaran baru itu berjalan. Artinya masih ada cukup banyak ruang, tapi kenapa sampai di sini gitu? Oke, Bung Noel melihat ini seperti apa? Dibilang dinilai tergesa-gesa dan juga dinyatakan secara etika tidak pantas, menurut Anda? Ya nggak apa-apa lah pada ngomong tidak pantas atau pantas. Yang jelas niat dan tujuannya kan baik, agar kita menghadapi 2045 nanti kita bisa menghasilkan sumber daya yang unggul dan baik. Nah, ini menjadi program unggulan Prabowo Gibran nanti, apalagi Mas Gibran tadi sudah menyampaikan, ya saya secara etik tidak mungkin menyampaikan hari ini karena dia belum secara definitif menjadi wapres yang sesungguhnya. Karena hari ini kan masih wapresnya Pak Ma'ruf Amin. Jadi saya rasa sudah cukup jelas lah apa yang direspon oleh Mas Gibran, apalagi Pak Prabowo ya, bicara tentang makan gratis ini kan itu sudah menjadi program beliau nanti di 2000. Tapi gini Bung Noel, kenapa sih harus dibahas saat ini? Kalau dilihat kan tadi sudah dilihat-lihat waktunya sebenarnya masih panjang. Ya, agar proses transisi nanti itu tidak terlalu repot lagi, kan sederhana, nggak susah menjawabnya. Ketahuan juga nih kan bagian dari program koalisi kok, koalisi pemerintahan. Jadi saya rasa tidak ada yang harus dipersulit, harus ada diribet-ribetin lah. Pada ujungnya nanti koalisi ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kan pengumuman resmi KPU juga belum ditetapkan. Ya makanya kan tadi disampaikan oleh Mas Gibran, ya saya sudah etik karena saya belum definitif menjadi wapres gitu. Nah kemudian nanti 2024 nanti Oktober, tanggal 20 Oktober nanti pelantikan presiden. Nah itu program itu kan tinggal running, tinggal jalan, tidak lagi susah-susah lagi gitu loh. Tapi kan kita sudah lihat bahwa hasilnya kan udah pasti, kita tahu siapa pemenangnya. Hanya menunggu kepastian dari keputusan KPU. Artinya tidak lagi bisa digugat-gugat lah soal kemenangannya siapa. Kan kita tidak mau bicara tentang ke belakang lagi, kita bicara tentang ke depan. Ke depan itu yang jelas nanti 20 Oktober ada pelantikan presiden. Setelah pelantikan presiden ada yang namanya presiden yang definitif, kemudian baru menjalankan program. Oke, kalau menurut Mas Islah sendiri seperti apa Mas Islah? Untuk program makan siang gratis yang sudah dibahas di pemerintahan saat ini? Saya terus terang begini ya, kalau kita berbicara tentang program makan siang gratis ini kan kita berbicara anggaran sebenarnya. Ya.
yang membuat saya heran juga kenapa harus dibahas oleh pemerintahan hari ini, sementara kita tahu APBN 2023 mengalami defisit dan ini anggaran yang untuk tahun ini sedang berjalan dan kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa anggaran kita. Apakah kita mengalami defisit juga seperti tahun 2023 kemarin? Tapi yang menjadi satu poin terpenting dari saya adalah bagaimanapun program makan siang gratis ini adalah programnya Prabowo Gibran. Yang mengherankan buat saya, mengapa Jokowi kok seolah-olah ingin mengambil panggung itu, seolah-olah program ini adalah bagian dari legasinya Jokowi. Nah ini yang membuat saya sedikit bertanya-tanya gitu. Padahal ini betul-betul orisinil, genuine pemikiran dari Prabowo Gibran. Tapi kenapa Pak Jokowi seolah-olah men-take over program ini, seolah-olah dia ingin memanggungkan, berada di dalam panggungnya dia. Kalau dugaan Anda dia. apa? Ya menurut saya bahwa Pak Jokowi menurut saya sangat optimis bahwa Prabowo Gibran akan menjadi pemenang. Yang kedua adalah Pak Jokowi meskipun banyak pengamat mengatakan ini kok sepertinya tidak etik. Kita tidak usah lagi membahas soal moral, soal etik. Ketika semua dimulai dari penyimpangan soal moral dan etik, kita tidak perlu berekspektasi banyak tentang moral dan etik. Saya kira sudahlah, lupakan itu semua. Sekarang ini suka-suka Pak Jokowi. Besok Pak Jokowi akan memberikan gelar kehormatan 4 bintang kepada Pak Prabowo tanpa menghargai perasaan korban penculikan 98 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, gimana Bang Noel? Dinilai kita tidak perlu lagi lah bahas soal etik, soal moral. Artinya mungkin secara tidak langsung dinilai banyak yang dilakukan pelanggaran etik dan moral. Menurut Anda? Kan sudah disampaikan kan berkali-kali oleh Prabowo Gibran bahwa Prabowo Gibran akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Salahnya di mana? Dan itu kan disampaikan berkali-kali. Kami akan melanjutkan programnya dan legasi Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi memprogramkan untuk anggaran 2025 soal makan gratis. Salahnya di mana? Toh semua orientasinya untuk rakyat kok, kecuali untuk keluarganya Pak Jokowi, keluarganya Pak Prabowo. Karena itu tidak buat rakyat dan bangsa ini. Karena kita mau menghadapi 2045 nanti, kita mendapatkan yang SDM unggul. Itu pertimbangannya. Maksud saya udahlah jangan terlalu politis melihatnya. Toh nanti pemilu masih ada lagi 2029. Yuk kita ngumpet 2009, menuju 2009 kan dapat orang-orang cerdas, nggak mendapatkan orang-orang idiot, politis idiot. Kalau kalah marah-marah kayak gitu-gitulah. Udah kita bicara tentang ke depan. Kalau kita sepakat bahwa Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang baik, membutuhkan SDM yang baik, biarkanlah program-program kerakyatan itu dipimpin oleh Prabowo Gibran nantinya. Apalagi Pak Prabowo Gibran itu bicara tentang pemerintahan yang berkelanjutan, melanjutkan programnya Pak Jokowi ke depan. Itu kan jelas bahasanya Pak Prabowo dari awal. Kami adalah akan melanjutkan programnya Pak Jokowi dan Maruf Amin. Melanjutkan. Oke, Mas Umam, apa sih sebenarnya menurut Anda pertimbangan politik Presiden Jokowi? Karena kan kita tahu kalau tadi sudah banyak dibahas bahwa kemungkinan masih ada yang defisit, apalagi KPU juga belum menetapkan secara resmi, tetapi secara tidak langsung dibahas di rapat kabinet terkait program di salah satu capres cawapres gitu ya. Tapi pembahasannya kami kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas polemik pembahasan makan siang gratis yang dibahas dalam sidang kabinet. Mas Umam, menurut Anda apa pertimbangan dari Presiden Jokowi sendiri bisa dikatakan mungkin secara terang-terangan membahas program Capres-Cawapres di sidang kabinet kemarin? Ya, barangkali ini adalah sebuah ekspresi bentuk kepercayaan diri ya, atau surplus kepercayaan diri tepatnya. Ketika kemudian melihat fakta angka elektoral di Pilpres yang memang memiliki gap yang terlampau jauh, sehingga kemudian mau dilakukan perlawanan secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi maupun perlawanan dalam konteks politik melalui angket misalnya, rasa-rasanya agak sulit untuk kemudian berhadapan-hadapan dengan itu. Maka kemudian Pak Jokowi barangkali mencoba untuk memberikan pesan kepada publik bahwa dia juga menyiapkan landasan bagi datangnya pemerintah baru yang kemudian nanti akan diproses dalam transisi kekuasaan, transisi kepemimpinan di momentum Oktober 2024 ini. Sehingga ada
semacam fokus yang berbeda, karena tentu yang perlu dilakukan oleh Pak Jokowi adalah melunasi janji-janji kampanye yang Pak Jokowi sendiri dulu janjikan kepada rakyat, bukan justru kemudian malah fokus pada janji kampanye kepada terutama bagi pemerintah yang baru ini. Nah, yang terpenting adalah dari sisi anggaran itu harus dipikirkan betul. Kemudian dari sisi distribusi, tentu mekanisme filternya seperti apa harus dijelaskan kepada publik, karena tidak semua 40 juta siswa itu berhak untuk mendapatkan makan siang gratis itu, termasuk susu gratis itu, karena banyak di antara mereka yang dari kalangan ekonomi menengah atas. Bagaimana kemudian mentarget mereka yang terkategori miskin atau hampir miskin, termasuk pola distribusinya, apakah mau sama misalnya dengan Swedia, Finlandia, Norwegia, Belgia atau Jepang yang didistribusikan melalui sekolah-sekolah secara rutin. Nah, ini yang kemudian belum terjelaskan dengan baik. Nah, kalau misal kemudian secara teknis itu bisa dilakukan, tapi dalam konteks dari tim transisi antara Pak Jokowi tapi Mas Umam, maaf, kalau melihat stabilitas politik pemerintahan Jokowi sendiri saat ini seperti apa? Karena kan ini juga sudah banyak kritikan yang cukup keras. Ya, tentu stabilitas itu juga menjadi bagian dari yang perlu difikirkan, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi juga tentu berpikir untuk fokus pada soft landing pemerintahannya. Maka saat ini ada sebuah manuver untuk menghadirkan kekuatan hak angket di Senayan misalnya. Tetapi tentu kita juga paham, tentu pihak istana juga tidak tinggal diam. Tentu ada langkah-langkah mitigasi, operasi politik yang dijalankan untuk menghadang. Bung Noel, Anda khawatir tidak ketika nanti ada kekhawatiran stabilitas politik Presiden Jokowi juga akan terganggu jika memang pembahasan soal program Capres-Cawapres tertentu yang belum ditetapkan oleh KPU sudah dibahas di rapat kabinet? Soal stabilitas politik saya punya keyakinan, Pak Jokowi ini kan sangat optimis lah dengan setiap langkahnya. Karena beliau selalu menularkan yang namanya optimisme, bukan pesimisme. Ya. Jadi saya rasa ke depan ini soal stabil. Kita lihat oposisi kita, kan kita tahu kualitas oposisi kita. Para pengemis jabatan semua kok kita tahu, para gelandangan. Ini kayak supir angkot, bukan angket. Yang mereka minta kan mendingan bicara tentang angkot saja lah, jangan ngomong angket, kita udah tahu kualitasnya lah. Jangan ngomong-ngomong curang, kita udah tahu. Jadi saya rasa Pak Jokowi juga udah ngukur kok kualitas energi oposisi kita ini, gitu. Jadi saya rasa Pak Jokowi tidak terlalu khawatir soal itu. Soal mundur, Pak Jokowi dikit lagi udah mundur kok 20 Oktober nanti. Diganti pemerintahan Prabowo Gibran. Mas Isla, kalau kemarin itu kan juga turut dibahas pagu indikatif pelaksanaan program makan siang gratis ini. Menurut Anda seperti apa? Karena kita tahu kalau dari urutannya soal RAPBN ini dinilai belum tepat sasaran. Ya, saya kira memang gini loh, setiap pemerintahan itu punya program unggulan. Dulu Pak Jokowi ketika menjadi presiden tahun 2014, dia banyak mengkritisi kebijakan Pak SBY yang mengatakan dia sangat tidak suka dengan bantuan langsung atau bantuan langsung tunai atau bantuan-bantuan yang sifatnya direct to the communities. Itu kan dulu dikritik habis kebijakan Pak SBY ketika Pak Jokowi baru menjadi presiden. Tapi hari ini semua itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan memang sudah biasa begitu. Hari ini kedelai, besok jadi tempe kan biasa itu. Artinya begini loh. Kalau Pak Jokowi kemudian melakukan itu hari ini, dan ketika Prabowo Gibran bilang bahwa Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan dari program Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi menyabot program ini ke dalam panggungnya, yang melanjutkan itu siapa jadinya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya terus terang ingin menanggapi pernyataan Bung Noel tadi. Ini bukan soal menang dan kalah. Saya secara pribadi sudah menganggap Prabowo Gibran ini sudah menjadi presiden dan wakil presiden. Saya pribadi ya. Saya sudah tidak berharap banyak soal angket, soal segala macam. Karena begini loh, ketika Pak Jokowi melanggar moral menjadikan anaknya sebagai cawapres, maka dengan sendirinya dia akan berani melanggar moral untuk menjadikan anaknya menjadi seorang wakil presiden. Artinya ketika semua diawali dengan berbagai aksi-aksi nekat,
maka berikutnya akan dilakukan dengan kenekatan-kenekatan berikutnya. Artinya saya sendiri menganggap apapun caranya Pak Jokowi akan bertahan habis-habisan untuk tetap menjadikan. Jadi maksud Anda rapat pemenang. kabinet termasuk kemarin yang turut membahas makan siang gratis juga nekat gitu? Ya menurut saya Pak Jokowi hari ini betul-betul memakai earbud di kupingnya, dia nggak mau dengerin siapapun, apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Apapun yang menurut dia itu orang hanya ngoceh kanan kiri, maka Pak Jokowi udah nggak mendengarkan itu. Pak Jokowi hanya ingin melakukan semua ambisi-ambisinya, dia tidak peduli moral, etik, teguran, sapaan, ingatan dari orang-orang, dia udah nggak peduli. Yang penting semua ambisinya sudah terlaksana. Jadi kita sudah terlatih dengan sikap-sikap Pak Jokowi yang seperti ini, yang inkonsistensi seperti ini. Nah, Mas Umam, bagaimana menurut Anda dinilai apa yang sudah dilakukan langkah Jokowi ini dinilai hanya melakukan ambisi-ambisi Jokowi seperti yang disebut oleh Mas Islah tadi? Ya, saya hanya memberikan moral wake up call kepada pemerintahan. Kalau misal kemudian tudingan-tudingan yang selama ini disampaikan oleh baik rival, termasuk juga dari kalangan masyarakat sipil, itu sudah cukup banyak disampaikan, maka masih ada waktu tersisa sekedar untuk menunjukkan itikat baik di dalam konteks etika pemerintahan, dalam konteks moralitas pemerintahan, maka itu akan menjadi sebuah harapan baru. Karena bagaimanapun juga membangun masa depan tidak bisa dengan pesimisme, membangun masa depan harus dengan optimisme. Maka jangan sampai kemudian perilaku politik dalam konteks tata kelola pemerintah justru menyemai pesimisme bagi kita, masyarakat sipil, bagi kalangan. Baik, terima kasih atas perspektifnya Mas Ahmad Hoirul Umam dan juga Mas Islah Bahrawi dan juga Bung Noel atas perspektifnya sore hari ini. Selamat sore. Sore.